Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang mekanisme pendengaran pada manusia. Mari kita simak bersama-sama. Oke, mekanisme pendengaran manusia. Jadi bagaimana suara itu sampai ke otak kita tentunya melewati telinga kita dan telinga kita dalam keadaan normal atau baik. Oke, sekarang kita bahas apa saja. Bagaimana suara bisa kita dengar, pasti ada prosesnya. Maka anak-anak lakukan percobaan. Alat dan bahannya, plastik pembungkus, mangkuk plastik, beras atau tepung, kemudian kawat atau tali, dan gunting. Bagaimana cara merangkainya? Nah, seperti gambar di samping ini merangkainya. Ya. Kemudian berikutnya, apa yang harus dilakukan? Regangkan plastik pembungkus, ya, letakkan tepung, mintalah tolong anggota keluargamu untuk menggerakkan, amati apa yang terjadi dan laporkan. Ya. Proses mendengar pada manusia. Nah, ini proses mendengar pada manusia. Daun telinga kita, gendang telinga, tulang pendengaran, tulang martil, tulang sanggurdi, ya. Kemudian prosesnya seperti ini, gelombang bunyi masuk ke daun telinga, kemudian ke saluran telinga, tadi gendang telinga, kemudian tulang pendengaran, ada di situ, ada tulang martil, ada tulang landasan, ada tulang sanggurdi. Kemudian ke rumah siput atau koklea. Kemudian masuklah ke organ kortil, ada membran basilar. Di situ nanti digerakkan bunyi dan disampaikan ke otak. Ya. Jadi seperti gambar ini ada bunyi mengenai di sini. Nah, sampailah ke otak kita. Itu proses pendengaran bunyi. Pasti ada suara. Proses mendengar pada manusia nih. Ada getaran suara, ada daun telinga, saluran telinga, membran telinga, membran timpani, tulang-tulang pendengar, martil, landasan sanggurdi tadi, telinga dalam atau tingkat oval, kemudian rimah siput, ada saluran vestibular, kanal timpani, kanal tengah, dasar koklea. Kemudian ada sel-sel rambut yang nantinya menggerakkan membran basilar selanjutnya disalurkan ke organ korti dan menggerakkan sel saraf auditory yang disampaikan ke otak. Ini proses yang kita dengar. Jadi melalui beberapa tahap, maka dari itu telinga kita wajib kita jaga dengan baik. Pendengaran kita, ya, kemarin kita sudah belajar bahwa bunyi yang dapat kita dengar yaitu frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz. Nah, itu baru kita dengar. Kemudian ada sumber suara, kemudian pendengarannya baik. Baru kita bisa dengar. Karena kalau tidak baik, maka kita tidak bisa mendengar. Oke, jadi anak-anak pahami dari mana kalau ditanya. Pertama, tuliskan bagaimana suara bisa kita dengar. Kemudian anak-anak begitu sampai di otak udah tahu, nyiung, oh itu suara kucing. Kemudian ada wak, 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 suara bebek gitu. Misalnya itu suara burung. Nggak mungkin kalau ada yang berkicau, anak-anak, oh itu suara kucing gitu kan. Aneh sekali gitu. Jadi kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, keadaan telinga kita, alhamdulillah normal. Jangan lupa lakukan percobaan sehingga anak-anak tahu minimal bagaimana proses yang ada ke telinga kita itu secara langsung tadi dengan melakukan percobaan. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Salam sukses dan sampai jumpa. Maka marilah kita gunakan telinga kita dengan baik sehingga kita bisa memberikan yang terbaik buat semuanya. Baik, sampai jumpa kembali.